Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali di Ngeng Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video yang sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bahas mobil, kali ini kita bahas motor, teman-teman. Nah, apa yang akan kita buat hari ini? Jadi kita akan membuat video tentang bagaimana cara manasin motor yang baik dan benar. Jadi tips and trick manasin motor yang baik dan benar. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke isi videonya. Nah teman-teman, pertanyaan pertama, kenapa saya membuat video ini? Saya membuat video ini yang pertama adalah sama seperti saya buat video mobil, itu ada alasannya teman-teman. Alasan yang pertama adalah saya sering melihat pengguna-pengguna sepeda motor itu manasin motornya kurang tepat teman-teman ya. Jadi ada yang udah berhenti lama motornya nih, berhenti lama saya langsung pakai aja tanpa dipanasin gitu kan ya. Terus ada yang dipanasin sambil digas-gas. Nah untuk informasi, jadi motor-motor yang sudah tidak menggunakan karburator itu sudah tidak perlu lagi teman-teman untuk digas-gas, jadi kita biarkan aja gitu ya. Itu menurut pengetahuan saya teman-teman ya. Untuk motor-motor yang udah menggunakan karburator, nah apa bedanya motor yang menggunakan karburator atau enggak, itu kita bisa lihat dari pertama kita kontak klek gitu, itu ada bunyi ngik. Nah itu artinya motor itu adalah motor injeksi itu teman, udah nggak pakai karburator lagi. Nah motor-motor itu tidak perlu kita gas-gas, apalagi matic. Soalnya aku pernah lihat ada user matic dia manasin maticnya malah di sandar 2 habis itu digas. Nah ada juga yang dia nggak di sandar 2, dinaikin motornya, direm lalu digas. Lalu apa bedanya dengan motor itu langsung dibawa jalan? Karena kan matic nggak ada netralnya gitu kan ya. Jadi ketika dia digas ya udah dia muter, artinya dia kan bekerja kayak di jalan, kayak motor itu jalan gitu kan. Nah jadi itu alasannya, berawal dari alasan itu makanya saya buat video ini, karena supaya dapat lebih sharing informasi agar teman-teman tahu tentang bagaimana sih cara manasin motor yang benar. Jadi motor teman-teman itu dapat lebih awet teman-teman tentunya. Baik teman-teman, maaf terganggu oleh suara-suara ayam ya, karena belakang sini ada peternakan kecil ayam itu teman-teman ya. Nah jadi untuk memanaskan motor yang perlu kita lihat, kita cek pertama-tama tidak susah teman-teman, hanya teman-teman perlu kontak on itu teman-teman ya. Teman-teman kontak on terus lihat indikator yang ada di sini. Indikator apa ya teman-teman? Kita lihat indikatornya ya kan. Ini kalau motor di sini ada indikator mesin, ini indikator radiator. Nah, kalau teman-teman itu tidak ada indikator yang menyala, itu artinya motor teman-teman baik-baik saja. Kalau indikator mesin teman-teman itu hidup, mesin ini yang begini gambarnya, itu bisa saja teman-teman kekurangan oli, bisa saja bermasalah sama injeksinya gitu. Pokoknya kalau indikator ini hidup itu berkaitan dengan mesin. Nah kalau indikator ini hidup ya teman-teman, indikator ini hidup itu artinya berkaitan dengan suhu mesin itu teman-teman. Ini bisa jadi air radiator kurang atau ada masalah dengan pendinginan gitu teman-teman. Gitu teman-teman. Nah kalau untuk untuk indikator ini mesin, kalau dia dicek olinya oke, nggak kurang, tapi dia tetap menyala, bawalah ke bengkel resmi untuk di reset teman-teman. Jadi nanti sistem komputernya tuh di reset ulang gitu. Kalau kata orang bengkel, simpelnya ngomong itu sistem komputer yang ada di motor ini itu kena virus lah gitu teman-teman. Nah
terus diinstal ulang lah teman, diinstal ulang untuk membuang itu, jadi nanti dia udah nggak hidup lagi teman-teman ya. Nah oke, lalu kita lanjut ke topik. Jadi setelah memeriksa semua indikator sudah aman, oke, artinya udah ready untuk ready untuk dipanaskan. Oke, kita manasinnya dengan cara diengkol teman-teman ya. Untuk motor yang pertama kali dihidupkan setelah berhenti lama atau dari mau pagi-pagi hari panasin itu, kita diengkol. Teman-teman ya. Nah, gunanya apa diengkol? Jadi gunanya adalah untuk motor ini lebih tahan lama di bagian si apinya. Karena kan kalau kita kalau kita starter itu kan artinya kita menggunakan aki ya kan. Kalau kita pakai aki itu cenderung lebih berat, artinya si kerja aki ini itu lebih berat teman-teman, dan itu bisa menyebabkan umur aki itu pendek teman-teman, gitu teman-teman. Udah gitu aja teman-teman, cara manasin motor. Cukup kita cek indikatornya sama kita engkol ya kan, cukup kita cek indikator terus kita engkol. Nah terus untuk seberapa lamanya, itu kalau untuk motor-motor yang zaman sekarang tahun kita taruhlah tahun 2015 ke atas sampai saat ini, itu tidak perlu lama-lama teman-teman ya, tidak perlu lama-lama karena dia seluruhnya sudah diatur oleh komputer. Jadi kalau kita lama-lama itu hanya akan membuang-buang waktu, kelamaan kita manasinnya kan ya. Yang kedua, kita akan membuang-buang bensin saja teman-teman ya, karena kan mulai 1 April kemarin itu tamak sudah naik teman-teman ya. Jadi kita baik-baiklah, kita pinter-pinter lah dalam menghemat gitu teman-teman. Nah gitu teman-teman, ya gitu aja, simple aja, cukup 1-2 menit saja teman-teman untuk manasin. Sama kayak mobil kemarin itu, cukup 1-2 menit aja. Oke teman-teman. Nah jika teman-teman suka dengan video saya, silakan teman-teman share dulu ke teman-teman kalian, agar apa yang teman-teman dapatkan juga orang lain dapatkan. Terus jangan lupa like-nya, dan jangan lupa komennya jika ada kritik dan saran tentang video ini, agar channel ini dapat menjadi channel yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya, lebih baik lagi. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe. Oke teman-teman. Oke, terima kasih telah mengikuti video ini. Sampai jumpa.